Halo semuanya, anak-anakku kelas 7A, B, dan juga kelas C. Di video kali ini Pak Buku ingin membahas soal asas yang kemarin kalian kerjakan. Dan juga di dalam video ini nanti untuk yang remedi di sini nanti akan ada Pak Buku selipkan soal-soal remedi yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian berserta caranya, kemudian nanti akan dikirimkan melalui Google Form yang nanti Pak Buku share di grup. Oke, kita akan coba bahas soal-soalnya mulai dari soal yang pertama. Bilangan yang terletak 13 satuan di sebelah kiri bilangan 2. Ya, jadi kalau ada garis bilangan kayak gini, ini ada 2. Nah, yang ada di sebelah kirinya 13 satuan. Kita hitung nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kayak gitu. Kalau kita lihat di sampingnya 2 kan ada 1. Terus sampingnya 1 ada 0. Gitu ya. Sampingnya lagi ada -1, ada -2, -3, dan seterusnya. Kayak gitu. Kalian bisa ngerjakan itu dengan cara yang seperti itu. Atau kalau enggak, kalian bisa aja langsung kayak gini. 2 dikurangi 13. Karena kita mundurnya 13 satuan ke kiri. Ya, hasilnya adalah negatif 11. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Gimana? Kemarin ada yang salah di soal nomor ini? Kayaknya nggak ada ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, di soal nomor 2 ini kalian cuma diminta untuk menyatakan kalimat-kalimat yang ada di sini yang benar yang mana ya. Yang benar. Jadi kita pilih nanti yang benar. Mohon maaf kalau tulisan Pak Buku agak jelek, soalnya Pak Buku kemarin habis kecelakaan dan tangan Pak Buku terluka. Jadi ini Pak Buku nulisnya pakai tangan kanan, pastinya akan lebih jelek lagi daripada biasanya. Oke, lanjut. Ini salah karena 0 lebih besar dari 3 itu salah. Negatif 8 kurang dari negatif 12 ini juga salah. Karena negatif ya, angkanya makin besar maka makin kecil dia, karena dia negatif. Yang ini negatif 12 lebih besar dari 3, ini juga salah. Yang benar adalah negatif 8 lebih besar dari negatif 12, atau yang D. Nah, terus yang nomor 3, suhu di pagi hari negatif 3 derajat Celcius, siang harinya naik 6 derajat, lalu menurun lagi 9 derajat. Suhu malam harinya adalah berapa? Nah, ini kalau misalkan ada soal kayak gini, langsung aja kita tambahin semuanya. Jadi negatif 3 di siang hari naik 6, berarti tambah 6. Kemudian turun 9, berarti kurangi 9. Kayak gitu. Kita hitung dari yang depan, negatif 3 ditambah 6 itu plus 3. Plus 3 dikurangi 9. Kita punya uang 3.000, terus pengen beli barang yang harganya 9.000. Berarti kan masih kurang berapa tuh? Kurang 6. Negatif 6 ya. Atau mau pakai garis bilangan juga boleh. Atau mau pakai cara yang kartu-kartu itu juga bisa. Kalau kalian ingat ya. Gitu. Cuma kalau yang kartu-kartu itu lebih cocok kalau misalkan yang kayak gini. Negatif 9 dikurangi negatif 3. Nah, ini enak banget ya. Jawabannya negatif 6. Oke. Nah, ini adalah soal pertama kalian buat yang remedi ya. Jadi soal pertamanya adalah di sini suhu di pagi hari adalah negatif 4 derajat Celcius, siang hari 7 derajat Celcius, lalu malam harinya turun lagi 5 derajat Celcius. Suhu pada malam harinya berapa? Silahkan dikerjakan, caranya ditulis, jangan cuma jawabannya aja. Untuk nomor satunya itu ya. Yuk kita lanjut lagi bahas soal yang lainnya. Oke, pasangan yang tepat antara operasi hitung dan hasilnya adalah, coba kita lihat yang satu itu cocoknya dengan berapa nih? Negatif 10 ditambah 4 jadinya negatif 6 ya. Negatif 6 ditambah negatif 15.
Ya, kalau kita lihat ini kan jadinya negatif 6 ditambah negatif 15. Kita punya kartu negatifnya ada 6, ditambah kartu negatif lagi ada 15. Jadi jawabannya adalah negatif 21. Jadi negatifnya makin banyak, negatif 21. Jadi ini isinya ke sini. Jadi 1 itu pasangannya dengan C. Jadi yang bukan C kita eliminasi. 2 itu otomatis ke A, karena ini pilihan A sama B semuanya duanya dipasangkan dengan A ya. Jadi jangan dicek 2, tapi kita langsung cek aja yang 3. Yang 3 ini 15 dibagi negatif 3. Bapak Buku tulis di sini, hasilnya adalah negatif 5 terus ditambah 10. Hasilnya adalah 5 positif. Jadi ini pasangannya ke sini, 3 sama D. Nah, 3 sama D berarti yang ini. Jawabannya yang C. Kita lanjut lagi di soal nomor 5. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2 elevator bergerak menuju lantai 4. Jika jarak antara lantai adalah 3 meter. Jika seluruh panjang lintasannya dihitung, elevator tersebut menempuh berapa panjangnya? Oke, kita lihat ya. Dari perjalanan pertama 1 menuju 5 berarti naik 4 ya. 4. Kemudian ke lantai 2 berarti turun 3, atau ya ini turunnya dihitung ya, meskipun turun karena yang dihitung lintasannya kan berarti 3. Terus dari lantai 2 bergerak menuju lantai 4, berarti tambah lagi menempuh 2 lantai lagi. Kemudian berhenti di lantai 3. Dari lantai 4 berhentinya di lantai 3, berarti turun 1 lagi, 1 tingkat lagi ya. Jadi 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1, atau 4 ditambah 6 10 lantai. 10 lantai gitu. Nah, karena di sini setiap lantainya 3 meter, berarti lintasannya adalah 30 meter ya. Atau panjang lintasan adalah 3 kali 10, yaitu 30 meter. Jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, next. Yang berikutnya. Pada hari Minggu, ibu berbelanja ke pasar. Ia membeli 8 kg jeruk. 1 kg berisi 14 buah. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 28 kantong plastik dengan isi yang sama banyak. Banyaknya jeruk tiap kantong plastiknya berapa? Pada hari Minggu ia membeli 8 kilo jeruk, yang 1 kilonya isinya 14. Berarti berapa jeruk? Banyaknya jeruk adalah 8 kilo dikalikan 1 kilonya isinya 14. Jadi 8 kali 14. Gitu ya. Ini nggak perlu kalian kalikan biar ngitungnya cepat. Kenapa? Karena nanti kita akan menghitung 1 kantong itu isinya berapa. Nah, kantongnya ada 28, berarti banyaknya jeruk per kantong berarti totalnya banyaknya jeruk itu kita bagi dengan banyaknya kantong ya, yaitu 8 kali 14. Ini kan banyaknya jeruk, 8 kali 14 dibagi banyaknya kantong, yaitu 28. Atau Bapak Buku tulis deh di sini. Berarti kan ini banyaknya jeruk, banyaknya kantong. Gitu ya. Nah, yang atas ini perkalian. Harus ingat ya. Karena perkalian terus di bawahnya dibagi, maka kita bisa sederhanakan. Ini dibagi 14 jadi 1, ini bagi 14 jadi 2. 8 sama 2 boleh juga kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini 1, yang atas jadi 4. Jadi hasilnya adalah 4 buah per kantongnya. Itu jawabannya yang D. Seperti itu. Gitu ya.
Silakan untuk soal remedi kedua, silakan dikerjakan soalnya kurang lebihnya kayak gini. Cara ngerjakannya gimana Pak? Caranya seperti yang ada di atas ini. Udah Pak Buku contohin. Silakan dikerjakan ya. Next. Yang berikutnya, di sebuah taman terdapat 3 buah lampu hias, yaitu lampu merah, hijau, kuning. Lampu merah berkedip 5 detik sekali, lampu hijau berkedip 10 detik sekali, lampu kuning berkedipnya 12 detik sekali. 3 lampu tersebut berkedip bersama pukul 19.00. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Nah, ini kalian mau pakai cara manual boleh, mau pakai KPK juga boleh ya. Kalau mau pakai KPK, kalian cari kelipatan dari 5, 12, sama 10 yang kelipatan dari mereka yang sama, tapi yang paling kecil ya. Kan 5, 10, sama 12. Kalau kita ya, kalian bisa pakai cara KPK kalian masing-masing ya. Bisa pakai pohon faktor, bisa pakai pagar-pagar kayak gitu. Tapi kalau Pak Buku di sini ini kelihatan banget. Jadi 5, 10, sama 12 itu sama-sama bisa menjadi 60 ya. Bisa menjadi 60. Jadi KPK antara 5, 10, sama 12 ini adalah 60. Kenapa bisa tahu 60? Karena 60 bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, dan juga bisa dibagi 12. Kayak gitu. Kelipatan dari 12, angka yang terbesar, yang paling kecil yang bisa dibagi semuanya adalah 60. Kalau 24 nggak bisa dibagi 5. Kalau 36 nggak bisa dibagi 10. Kayak gitu. Yang paling bisa dibagi 5 dan 10 adalah 60. Jadi KPK-nya adalah 60 detik. Artinya ketiga lampu ini menyala bersama itu setiap 60 detik atau setiap 1 menit. 1 menit ya. Nah, di sini berarti ketiga lampu tersebut berkedip bersama lagi kedua kalinya adalah pada waktu jam 7:01. Ini benar. Yang salah kita coret. Nah, terus ketiga lampu tersebut berkedip lagi untuk kelima kalinya di 19:05. Ini salah. Kenapa? Karena di menit kelima itu berkedipnya sudah 6 kali. Kan menit ke-0 udah berkedip bareng. Ya, jadi 0, terus 1, terus 2, 3, 4, 5 gitu. Ini kita ngomongin menitnya ya, menit ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di menit kelima itu sudah berkedip 6 kali. Mulai pukul 19.00, lampu merah telah berkedip 6 kali ketika ketiga lampu tersebut bersama-sama untuk kedua kalinya. Gimana nih maksudnya? Mulai pukul 19.00, lampu merah telah berkedip 6 kali ketika ketiga lampu tersebut berkedip kedua kalinya. Oh iya. Nah, pada saat ketiganya berkedip kedua kalinya kan di menit 19.01 atau 19.60 ya. Nah, di 19.60 itu si lampu merah berkedipnya sudah berapa kali? Merah kan setiap merah setiap 5 detik ya. Nah, berarti bukan 6 kali. Yang benar berapa tuh? 12 ditambah 1, yaitu 13 kali. Ya ini. Jadi ini salah. Jawaban yang benar adalah yang C. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, yang berikutnya bentuk faktorisasi prima dari 504. Nah, ini tinggal kita bagi pakai bilangan-bilangan prima ya. Dibagi 2 dapat 252. Dibagi 2 lagi dapat 126.
dibagi 2 lagi dapat 63. Dibagi 2 lagi nggak bisa. Kenapa? Karena angka paling belakangnya nggak bisa dibagi 2. Ya, kita coba dibagi 3. Dibagi 3 bisa 21. Dibagi 3 lagi bisa, yaitu 7. Dari sini kita lihat 2-nya ada 3. Berarti kita bisa tulis ini 2 pangkat 3 dikalikan 3-nya ada 2. 3 pangkat 2 kalikan 7-nya ada 1. Kalikan 7. Jadi jawabannya yang B. Nah, soal remedi kalian yang ketiga soalnya ini. Silahkan dikerjakan. Ini gampang banget juga, lebih gampang daripada yang nomor 8. Sama caranya ya. Caranya gimana? Yang gini. Caranya seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 19. Berikut ini termasuk bilangan rasional. Yang rasional itu adalah bilangan-bilangan yang angkanya itu ada akhirnya, atau kalaupun dia tidak punya akhir, dia berpola. Misalkan 0,21212121 berpola, atau 0,3333. Nah, itu semuanya adalah bilangan irasional. Rasional, bilangan rasional. Kalau irasional angkanya yang aneh-aneh, yang enggak ada polanya. Di sini yang ditanya yang rasional. Nah, rasional mah gampang ya, yang ada akhirnya. 69 kan 69,0. Nah, dia punya akhir. Jadi 69. Atau bisa dibuat jadi 69/1. Nah, ini berarti rasional. Yang enggak rasional tuh yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini udah 15 menit ya. Wah, capeknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 10. Di nomor 10 ini kalian diminta untuk mengurutkan. Nah, ini Pak Buku punya trik untuk mengurutkan bilangan kayak gini. Jadi kalau ada kayak gini, kalian nggak perlu membuat semuanya jadi persen, atau membuat semuanya jadi desimal, atau membuat semuanya jadi pecahan. Itu nggak perlu. Ini Pak Buku udah pernah sampaikan juga di kelas. Jadi manfaatkan urutan yang ada di sini. Nah, di sini kan kalian diminta untuk mengurutkan posisi anak tersebut dari yang mulai dari angka yang terbesar ya. Berarti yang paling besar yang ada di kiri ya. Jadi kita akan cari urutan-urutan ini, mana nih yang paling besar yang ada di kiri gitu. Nah, kalau kita lihat yang paling kiri kan Sita dan Dio dari pilihan jawaban ya. Kita cukup ngelihat aja Sita sama Dio lebih gede mana. Nah, kalau yang lebih gede itu yang menang, yang bener. Kita lihat ya. Sita itu ini kan kalau dibuat jadi pecahan jadi 122/100 atau 0,122 gitu. Sementara Dio jadinya berapa nih? 9 dibagi 7. 9 dibagi 7. 0, berapa? 0, sorry. Tipe. Ini 1,22. Yang ini 9 dibagi 7 bisa ya. 9 bagi 7. 1, nah ini baru 0. Dibagi 7 berapa tuh? Gimana sih? Kayak gini ya. Tuh dikurangi dulu. 9 kurangi 7 itu 2. Nah, kayak gini. 20 bagi 7 itu hampir 3 ya. 2 kali 7 itu 14 dikurangi 6 kasih 0 lagi. 6 dibagi 7 itu 60 dibagi 7. 7 kali 7 49. 7 kali 8 itu 56 ya. Iya, berarti 8. 2,8. Kita selesai di sini aja. Berarti 1,28 sekian ya. Masih ada terusannya. Tapi kita tahu di sini Dio dan Sita
ternyata lebih gede dio. Ya, lebih gede dio. Berarti yang paling depan harusnya bukan sita, tapi dio. Karena dio sama sita lebih gede dio. Jadi antara yang C atau yang B. Nah, sekarang urutan kedua itu bara dan anya. Bara sama anya. Nah, tinggal kita lihat aja. Dia lebih gede mana? Kalau yang lebih gede itu berarti yang benar. Kita lihat ya. Bara kan udah desimal nih 1,23. Sekarang yang anya. Anya ini 1 lebihnya 2/4. Nah, 2/8. 2/8 itu sama aja 1/4 kan? 1/4. 1/4 sama aja 0,25. 1/4. Jadi ini sebenarnya adalah 1 ditambah 0,25 atau 1,25. Nah, kita lihat nih. Antara anya sama bara gede mana nih? 1,25 sama 1,23. Lebih gede yang 1,25. Berarti anya lebih gede dari bara. Bara kalah, jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Nah, silakan kalian boleh pause. Ini adalah soal remedi keempat kalian. Kalau misalkan yang remedi merasa ini lama, nggak perlu dikerjakan langsung semuanya. Jadi kalian bisa pause ini, kalian bisa istirahat, kalian bisa makan, nanti dilanjutkan lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 11. Ini adalah konsep pecahan. Kalau kita lihat segitiganya ini semuanya sama. Dan kalau kita lihat total semuanya segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang warnanya kuning, totalnya ada 9. Yang warnanya kuning ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dari 9 ya. Bagian yang warnanya kuning ada 4 dari 9. Berarti jawabannya B. Nah, ini adalah operasi bilangan pecahan ya. 4 2/3 ditambah 1/5 dikurangi 2. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada 3, ada 5. KPK-nya adalah 15. Angka yang bisa dibagi 3 sekaligus bisa dibagi 5. Jadi semuanya nanti kita akan buat jadi 15. 4 2/3 kita buat jadi pecahan biasa dulu biar gampang. 4 kali 3 itu 12. Jadi 14/3. 14/3 ditambah 1/5 dikurangi 2. Nah, semuanya kita buat menjadi per 15. Yang awal 14/3 kita buat jadi per 15. Berarti kan yang bawah dikali 5, atas kali 5 juga ya. Dikali 5, atasnya 70. Nah, terus yang belakang ini dibuat jadi 15 juga. 5 biar jadi 15 itu dikalikan 3, atasnya juga dikalikan 3. 1 kali 3 jawabannya 3. Terus kita kurangi dengan 2. 2 itu kalau dibuat jadi per 15 adalah 30/15 kan 2. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 70 ditambah 3 itu 73. 73 kurangi 30 yaitu 43/15. Tinggal kita bagi. Nah, 43 itu kan sama aja 30 ditambah 13 ya. Dibagi 15. Jawabannya adalah 30 bagi 15-nya dapat 2. Lebihnya ada 13/15. Jawabannya yang B. Nah, silahkan kalian kerjakan soal remedi nomor 5. Dan karena ini videonya udah 20 menit, Pak Buku juga udah capek. Nanti kita lanjut di part 2. Silahkan soal nomor 5 juga dikerjakan. Caranya gimana? Seperti yang ada di atas ini.